banyak yang butuh pelukanmu. Seperti rindangnya sebuah pohon, seperti ramainya kawanan semut yang membawa makanan menuju sarangnya, semua merasakan kebaikan dan pembelajaran darinya. Bahwa jangan pernah bersinar sendirian. Jangan menjadi baik hanya untuk diri sendiri. Bukankah lebih indah dan lebih baik jika bersama-sama? Ada yang lupa bahwa hidup bukan hanya soal pencapaian sendiri. Ada sahabat juga saudara bahkan lainnya yang harus dipeluk. Semua soal seberapa manfaat diri ini pada yang lainnya. Ilmu yang dicapai tinggi, jika tidak bermanfaat, apa gunanya? Sebagaimana awan besar yang menenduhi banyak orang, bukan hanya satu orang yang bisa merasakan manfaatnya. Menyadari bahwa banyak yang membutuhkan bantuan dan pertolonganmu. Lebarkan dan luaskan lagi kebaikanmu agar sekitarmu bisa merasakannya, bukan hanya dirimu sendiri. Ketika kamu mulai merasa lemah, ingatlah doa yang selalu kamu sertakan dalam setiap sujud dan harapmu. Sadari bahwa setiap tundukmu pada Tuhan sebagai penghambaan, betapa ikhlasnya kamu dengan semua takdir yang berjalan. Mengikuti alur yang tenang, memulai mengingat lagi niat yang pernah dibuat, perbarui lagi setiap niat yang rusak. Sesungguhnya, setan itu lembut dalam mengajak kepada keburukan, sedangkan hati itu sangat lemah untuk menolak rayuannya. Hubungan percintaan yang diawali dengan sesuatu yang buruk bisa merusak kehormatan bahkan menghapus keberkahan di dalamnya. Maka, hargailah keberkahan itu dengan mahal. Jangan libatkan nafsu besar untuk memilihnya. Sepi itu bisa membunuhmu juga bisa menghidupkanmu. Dia bisa menjadi seberapa besar atau kecil takaran kebaikanmu. Ia bahkan bisa menunjukkan bagaimana dirimu yang sesungguhnya. Tidak ada yang tahu apa yang kamu perbuat saat sendiri. Keburukankah atau sebuah kebaikan yang berbuah ganjarannya? Semua orang percaya bahwa mutiara itu berharga. Ia mahal juga susah didapat. Kita pun tahu bahwa tidak semua orang memiliki mutiara yang berkilau. Mungkin karena itu juga yang menjadikannya langka. Bahkan harta pun tunduk padanya. Namun, mutiara tidak selamanya berharga. Terkala ia pecah menjadi kepingan kecil, maka hilang keistimewaannya. Bahkan, bisa menusuk kakimu juga jemarimu saat berusaha mengumpulkan serpihannya. Kecil dan melukai. Ada yang harus kamu lebih jaga daripada kilaunya mutiara dunia. Dia adalah mutiara hati. Tidak semua orang memiliki mutiara hati, dan tidak semua orang pula mampu menjaganya. Justru banyak yang gugur menjadi penjaganya karena terbunuh oleh iri atau penyakit hati lainnya. Mutiara hati ini terbentuk dari lembutnya doa-doa kebaikanmu, yang berkilau dari kepedulianmu pada saudaramu, yang banyak dicari karena kamu mampu menebar banyak manfaat pada semua orang. Mutiara hati, pemiliknya lebih dikenal oleh penduduk langit daripada penduduk bumi. Di dekatnya, kamu akan merasa lebih nyaman dan mengalirkan ketentraman saat berbicara dengannya. Berbeda dengan mutiara dunia, yang membuat banyak orang iri bahkan muncul rasa dengki yang ingin mengambilnya saat berada di dekat pemiliknya. Tidak apa jika kamu tidak memiliki mutiara dunia. Tapi milikilah mutiara juga harta karun hati. Semua juga soal mempertanggungjawabkannya kelak, bukan? Mari memiliki mutiara hati. Mari membuat mutiara hati. Untukmu jika sudah menjadi pemiliknya, rawatlah ia dengan sebaik-baik perawatan. Juga sebaik-baik penjagaan. Karena menjadi pemilik mutiara hati tidak semudah membuatnya. Untuk apa mengusahakan sekuat tenaga agar kamu diterima semua orang, berpura-pura menjadi selalu baik di mata semua orang, memberikan semua upaya agar dicintai oleh semua orang, karena memang mustahil kamu akan dicintai dan disukai semua orang. Bahkan manusia terbaik pun ada saja yang tidak suka dengannya.
sudah menjadi ketetapannya, biarkan mengalir saja semuanya. Yang perlu kamu lakukan hanya berbuat baik tanpa mengharap imbalan, tanpa berpura-pura, apalagi membuat 2 muka atau bahkan 3 muka. Jadilah saja dirimu sendiri dengan membiasakan hal-hal baik, karena hal-hal baik itu adalah magnet untuk mendekatnya orang-orang baik padamu. Karena tidak ada manusia yang selamat dari lisan saudara-saudaranya, tetapkan saja dirimu dalam kebaikan. Semoga dengan ini akan berbuah pertolongan di saat kamu terhimpit masalah atau kelak berbuah surga. Karena memperbaiki diri itu sebuah keharusan, dan menjadi lebih baik itu adalah perjalanan yang tidak akan pernah ada habisnya. Akan ada orang-orang yang sibuk mengumpulkan kenikmatan untuk dirinya sendiri, tanpa peduli pada saudara atau sekitarnya. Padahal andai dia tahu, ternyata di balik puncak kejayaannya itu ada ribuan doa yang dilangitkan oleh saudaranya, yang mengharapkan setiap kebaikan untuk dirinya. Dan akan kamu temui juga orang-orang yang peduli pada teman, keluarga, juga sekitarnya. Dan dengan mudahnya tangan untuk membantu tanpa meminta bantuan kembali, bahkan untuk orang yang dia tidak kenal sekalipun, tetap akan ia bantu. Sebab ia tahu hidup itu soal bagaimana kita membagikan undangan kematian. Semakin banyak dan semakin bagus undangannya, maka akan semakin banyak pula doa yang akan menjadi bekal untuknya nanti. Ada kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan dari seseorang yang susah dan berat membantu. Kebahagiaan yang ia tidak dapat dibeli meski dengan banyaknya uang yang dia miliki. Kelapangan dan ketenangan dada.